intro. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rizka Ambar Febriani, NPM 1901081028, jurusan Teknik Pendidikan Biologi, kelas A, semester 3. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sistem bilangan dan pengkodean menggunakan ASCII untuk memenuhi tugas teknologi informasi dan komunikasi yang diampu oleh dosen Bapak Ari Setiaji Eskom. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada sistem bilangan. Apa sih sistem bilangan itu? Sistem bilangan atau number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis yang tertentu. Dalam hubungannya dengan komputer, ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal, yaitu desimal basis 10, biner basis 2, oktal basis 8, dan heksadesimal basis 16. Oke, langsung ke yang pertama, desimal basis 10. Desimal basis 10 adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan desimal dapat berupa integer desimal, desimal integer, dan dapat juga berupa pecahan desimal atau decimal fraction. Selanjutnya yang kedua ada biner atau basis 2. Biner atau basis 2 adalah sistem bilangan yang terdiri dari dua simbol, yaitu 0 dan 1. Bilangan biner ini dipopulerkan oleh Johann von Neumann. Nah, yang ketiga ada oktal atau basis 8. Oktal atau basis 8 adalah sistem bilangan yang terdiri dari 8 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang terakhir ada heksadesimal atau basis 16. Heksadesimal, heksa berarti 6 dan desimal berarti 10, adalah sistem bilangan yang terdiri dari 16 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada sistem bilangan heksadesimal memadukan dua unsur, yaitu angka dan huruf. Huruf A mewakili angka 10, B mewakili angka 11, dan seterusnya sampai huruf F mewakili angka 15. Nah, materi selanjutnya itu pengkodean menggunakan ASCII. Apa itu sih pengkodean? Apa itu kode ASCII? ASCII atau American Standard Code for Information Interchange merupakan suatu standar internasional dalam kode huruf dan simbol seperti hex dan Unicode. Ia selalu digunakan oleh komputer dan alat komunikasi lain untuk menunjukkan teks. Kode ASCII sebenarnya memiliki komposisi bilangan biner sebanyak 7 bit, namun ASCII disimpan sebagai sandi 8 bit dengan menambahkan satu angka 0 sebagai bit signifikan paling tinggi. Bit tambahan ini sering digunakan untuk uji prioritas. Karakter kontrol pada ASCII dibedakan menjadi 5 kelompok sesuai dengan penggunaan, yaitu berturut-turut meliputi logical communication, device control, information separator, kode extension, dan physical communication. Kode ASCII ini banyak dijumpai pada papan ketik atau keyboard komputer atau instrumen-instrumen digital. Selanjutnya, inilah penampakan dari tabel kode ASCII. Nah, materi selanjutnya ada contoh pengkodean kode ASCII. Jika kalian ingin mengirim pesan, contohnya pesan kamu, nah kita itu harus mengubahnya menjadi biner karena komputer itu bisanya mendeteksi hanya si bilangan biner berupa 0 atau angka 1. Kita cari ya, huruf K besar 4B. Setelah udah dicari semua, nah kamu itu nanti di komputer itu dibacanya sebagai 010010 dan seterusnya. Oke, gimana sih kok bisa dapat angka 101111 itu dari mana sih? Kita ambil contoh yang
angka tadi ya, ini kan maksudnya mengubah desimal ke bilangan biner. Itu tadi hexadesimalnya 4, binernya 0100. Yang B binernya ada 1011. Nah, apa sih hexadesimal tertingginya? Itu huruf F. Bisa teman-teman lihat di materi hexadesimal ya. Nah, itu kan nilainya 15 ya. Berapa sih binernya? Binernya bisa dilihat di tabel. Binernya itu 1111. Nah, si biner ini kan basis 2. Jadi kita mau membuktikan bahwa jumlahnya itu 15 dengan cara dikalikan basis 2, seperti 1 kali 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 2, dan 1 kali 2 pangkat 3. Itu hasilnya kan 1, 2, 4, dan 8. Jika dijumlahkan hasilnya tadi, itu mendapatkan 15. Sama ya. Nah, oke. Untuk gimana sih cara dapatnya yang 0 1 0 0 1 0 1 1 itu? Kita tinggal ingat rumus yang ini, 8 4 2 1. Oke, mari kita buktikan ya. Kita buktikan yang K ini ya. Jadi angka 4 ya, kita pasang rumusnya 8 4 2 1. Nah, angka berapa sih untuk menuju 4 yang kepakai? Jelas-jelas kan angka 4 ya. Jelas kan angka 4 yang dipakai itu akan bernilai 1, dan yang nggak dipakai itu 0. Jadi 0 1 0 0, sama kan? Oke, kita buktikan. Oke, sekarang kita buktikan yang B. Nah, dipasang lagi rumusnya 8 4 2 1. Nilai B ini kan 11 ya, bisa dilihat di materi hexadesimal. Angka berapa aja yang dipakai untuk mencapai nilai 11? Angka dipakai itu kan 8 ditambah 2 itu kan 10, ditambah 1 11. Jadi tadi berapa yang dipakai itu nilainya 1, yang nggak dipakai nilainya 0. Jadi 1 0 1 1. Oke, sama. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata atau dalam penyampaian materi ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum